Selamat datang di podcast Tangis. Tangis, cerita bikin meringis. Kali ini cerita yang bikin meringis datang dari Gedung Isola. Setiap kampus pasti punya kisah horornya masing-masing. Seperti halnya kampus Universitas Pendidikan Indonesia yang terletak di Bandung. Kampus itu juga menyimpan kisah misteri yang titik utamanya berada di Gedung Isola. Gedung ini memiliki aura yang sangat mistis. Meski hingga kini belum ada bukti otentik yang mengungkapkan kebenaran kisah mistis Gedung Isola, namun kisah tentang bangunan tersebut seolah sudah menjadi urban legend. Mahasiswa dan alumni UPI pasti sudah sering mendengar kisah kehororan gedung berarsitektur Art Deco tersebut. Buat kamu yang penasaran dengan kisah mistis di balik kemegahan Gedung Isola, kali ini kisahnya akan aku bacakan dimulai dari masa pemerintahan Belanda. Gedung Isola yang nampak anggun di pagi dan sore hari tersebut nyatanya menebar aura mistis di malam hari. Jika kamu kebetulan berkunjung ke Bandung dan melintasi kampus UPI, Gedung Isola nampak anggun menjulang. Bangunan berarsitektur Art Deco dengan cat putih ini begitu menarik perhatian. Bukan hanya karena bentuknya yang indah, tapi juga karena bangunan ini yang nampak selaras dengan taman dan pepohonan di sekitarnya. Tak pelak, keelokannya membuat banyak orang terpanggil untuk singgah sejenak demi menikmati keindahannya. Gedung ini dikelilingi oleh dua taman yang rindang dan meneduhkan mata, yaitu Taman Parterre dan Taman Baretti. Taman satu ini kerap dijadikan tempat ngumpul para mahasiswa, dari sekedar duduk santai hingga mengobrol tentang himpunan. Namun, hal itu hanya terjadi di pagi hingga siang hari. Jangan harap ada yang berani nongkrong di taman itu jika malam hari telah tiba. Lantaran Gedung Isola dan taman di sekelilingnya seolah memancarkan aura mistis. Dari melodi kematian hingga penampakan hantu berdansa, seolah sudah menjadi rahasia umum yang identik dengan Isola. Pada malam-malam tertentu kerap terdengar denting piano yang mengudarakan melodi kematian. Penampakan hantu wanita yang mati bunuh diri juga seolah sudah menjadi urban legend dari gedung yang menjadi ikon Bandung ini. Tak hanya itu, penampakan hantu bule yang tengah berdansa di bagian atas gedung ini juga seolah sudah menjadi rahasia umum. Mahasiswa dan alumni UPI setidaknya pernah mendengar kisah penampakan hantu-hantu tersebut. Diduga penampakan hantu bule ini adalah Dominique Willem Baretti, sang pemilik Villa Isola sendiri. Adapun hantu wanita diduga bernama Anna, salah satu anak Baretti. Kisah tentang pemiliknya, Baretti yang kesepian, juga semakin mengeluarkan aura mistis gedung ini. Alkisah Gedung Isola dulunya adalah villa milik seorang pria keturunan Indo-Jawa Belanda yang berprofesi sebagai pengusaha media. Lebih tepatnya pemilik perusahaan koran.
Gedung ini sendiri dibangun tahun 1933 dan dirancang oleh arsitek Belanda kenamaan. Kisah kehidupan sang pemilik Isola, Beretti, bisa dibilang penuh dengan lika-liku permasalahan. Itu sebabnya mengapa Beretti lebih suka menyendiri, dan Isola adalah tempat yang tepat baginya untuk berhibernasi. Tempat yang tepat baginya untuk menyendiri. Kisah tentang Beretti yang kesepian harus berakhir tragis lantaran sang pengusaha koran tersebut konon meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat. Kisah sang pengusaha koran yang kaya raya dan berganti-ganti wanita, namun hidupnya kesepian tersebut sayangnya harus berakhir tragis. Beretti konon meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat. Hingga hari ini, kecelakaan yang menimpa Beretti belum terungkap kebenarannya. Sungguh tragis, karena konon ia begitu sebentar menikmati kesendiriannya di villa miliknya itu. Sebelum akhirnya ia pergi untuk selamanya. Sepeninggal Beretti, Isola kemudian diakuisisi oleh Savoy Human. Dan beberapa waktu kemudian, lebih tepatnya pada 20 Oktober 1954, tempat itu dijadikan gedung IKIP atau yang sekarang dikenal sebagai UPI dan digunakan sebagai kantor rektorat. Kisah ini diambil dari hipway.com dan ditulis oleh Neneng Pratiwi.